Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky E dengan NIM A1C020160 dan teman kelompok saya yaitu Muhammad Fajarun dengan NIM A1C020156. Di sini saya akan membacakan PPN khusus 2022 terkait UU, HPP dan PPN. Yang pertama itu saya akan membacakan PMK nomor 63 garing PMK nomor 03 garing 2022 terkait produksi tembakau. Contoh kasusnya, Bapak Andi merupakan pengusaha rokok dari Dompu, Nusa Tenggara Barat. Rokok yang dihasilkan per tahunnya adalah sebesar 100 juta batang. Dengan harga jual ecerannya yaitu 1.500 per batang. Hitunglah berapa cukai hasil tembakau tersebut, yaitu berdasarkan ilustrasi kasus di atas, tarif cukai yang dikenakan adalah sebesar 9,9% sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63 garing Peraturan Menteri Keuangan .03 garing 2022. Dengan demikian perhitungannya adalah sebagai berikut. DPP sama dengan Rp 1.500 dikali 100 juta sama dengan 150 miliar. Cukai hasil tembakonya 9,9% dikali 150 miliar sama dengan 14.850 juta. 14 miliar 850 juta, yaitu cukai hasil tembakau yang diterima oleh Bapak Andi yang merupakan pengusaha rokok dari Dompu. Baik, yang kedua itu yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 garing PMK .03 garing 2022 terkait jual beli kendaraan bermotor bekas. Contoh kasusnya itu PTA, sebuah perusahaan pembuat botol minuman terkenal merek drink, telah memutuskan untuk mengganti sebagai mesin-mesin yang dibeli tahun 2008 kepada distributor lokal yang berstatus sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Perusahaan bermaksud melepas mesin-mesin tersebut pada awal tahun 2022 dengan cara menjualnya kepada calon pembeli. Perusahaan juga bermaksud untuk menjual 3 buah kendaraan jenis sedan perolehan tahun 2012 yang selama ini digunakan oleh para direksi dan akan menggantinya dengan kendaraan baru. Sebagai informasi tambahan, PTA adalah wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai perusahaan kena pajak oleh Direktur Jenderal Pajak. Terkait dengan rencana PTA tersebut, apakah atas penjualan mesin-mesin dan kendaraan di atas harus dikenakan PPN? Bagaimana mekanisme pengenaannya? Berikut penjelasannya. Aktiva yang dilepas atau dijual terdiri dari 2 jenis, yaitu mesin-mesin dan kendaraan bermotor jenis sedan. Mesin-mesin yang dibeli pada tahun 2008 adalah mesin-mesin yang berhubungan dengan kegiatan usaha, dibeli dari PKP dan PPN yang dipungut dengan faktur pajak standar. Dengan demikian, PPN yang dibayar pada saat perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan. Kesimpulannya, atas penjualan aktiva berupa mesin-mesin yang akan dilakukan pada awal 2022 dikenakan PPN pasal 16D sebesar 10% dari harga jualnya. Sebagai pertanggungjawaban atas pengenaan PPN tersebut diterbitkan faktur pajak dan harus dilaporkan pada SPT masa PPN. Adapun kendaraan bermotor jenis sedan yang dibeli tahun 2011 menurut ketentuan pasal 9 ayat 8 UU PPN tidak dapat dikreditkan. Oleh sebab itu, atas penjualan aktiva yang berupa kendaraan bermotor jenis sedan tidak dikenakan PPN karena salah satu persyaratannya dalam pasal 16D UU PPN tahun 1984, yaitu bahwa PPN yang dibayarkan pada saat perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan tidak terpenuhi. Sekian yang saya baca, selanjutnya saya lanjutkan ke Muhammad Fajarun, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Muhammad Rizky. Nah, selanjutnya PMK nomor 68 garing PMK 03 garing 2002 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan atas transaksi perdagangan aset kripto. Nah, di sini kami memakai contoh kasus. Fajrun memiliki satu koin aset kripto XX senilai Rp 200 juta dan Rizky memiliki uang rupiah yang disimpan di e-wallet yang disediakan platform yang tersedia di Bapeti. Kemudian Fajrun menjual 0,7 koin kepada Rizky
maka Fajrun akan dikenakan pajak PPh dengan perhitungan 0,1% dikali 0,7 koin dikali Rp 200 juta sama dengan Rp140.000. Sedangkan Rizky akan dikenakan pajak PPN dengan perhitungan 1% dari 10% atau sama dengan 0,1% dikali dalam kurung 0,7% dikali 200 juta rupiah sama dengan Rp140.000. Pemungutan dan penyetoran akan dilakukan oleh platform pertukaran. Selanjutnya PMK nomor 69 garing PMK 03 garing 2002. Nah, PMK ini terkait dengan tentang pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atas penyelenggaraan teknologi finansial. Contoh kasus, saya ataupun Rizky melakukan transfer uang dari Vinted senilai 1 juta dengan biaya 6.500. Maka transaksi yang terkena PPN adalah sebesar 6.500 dikali 11%, sehingga PPN yang dikenakan sebesar 715. Artinya total uang yang saya harus transfer sebesar Rp1.715. PPh 23 atas bunga pinjaman. Meliputi bunga premium diskonto dan jaminan. Pengembalian ulang atas bunga tersebut dikenakan tarif 15% dari jumlah bruto. Contoh perhitungan. Jayakarta membayar bunga pinjaman kepada PT Bima Sakti sebesar Rp 20 juta. Maka PT Jayakarta akan memotong PPh 23 sebesar 15% dikali 20 juta sama dengan 3 juta. Apabila PT Bima Sakti tidak memiliki NPWP, maka 200% dikali 15% dikali 20 juta sama dengan 6 juta. Jika PT Jayakarta juga tidak memiliki NPWP, maka tidak ada pemotongan PPh 23 atas bunga tersebut. Contoh 2 terkait dengan bunga ini, PPh pasal 4 ayat 2 meliputi penghasilan atas bunga deposito, obligasi, surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan dari koperasi kepada anggota. Atas bunga tersebut dikenakan tarif PPh final 20% dari jumlah bruto. Contoh perhitungannya. Srikaya mempunyai tabungan sebesar 200 juta dengan bunga deposito sebesar 5% per tahun. Maka PPh final yang terhutang yaitu bunga deposito 5% dikali 200 juta sama dengan 10 juta. Sedangkan PPh final terhutangnya 20% dikali 10 juta sama dengan 2 juta. Nah, selanjutnya PMK nomor 71 garing PMK 03 garing 2002 tentang PN atas penyerahan jasa kena pajak tertentu. Contoh kasus, PT Impian Semesta merupakan distributor penjualan komputer selama bulan November 2020. PT Impian Semesta melakukan transaksi sebagai berikut. 3 November perusahaan membeli 3 unit komputer masing-masing seharga 7 juta. Belum termasuk PPN 10 November. PT Impian Semesta menjual 2 unit komputer kepada PT Sumber Abadi. Masing-masing Rp 15 juta rupiah. Belum termasuk PPN. 20 November, pemilik PT Impian Semesta membeli karangan bunga dari CV Cahaya Cemerlang untuk ucapan selamat pernikahan kepada kerabat sebesar 1 juta, belum termasuk PPN. PT Impian Semesta dan lawan transaksi lainnya merupakan PKP. Beberapa PPN yang harus disetorkan PT Impian Semesta pada bulan November. Pertama, pajak keluaran, penjualan komputer 10% dikali dalam kurung 2 unit dikali 15 juta.
sama dengan 10% dikali 30 juta sama dengan 3 juta. Pajak masukan pembelian komputer 10% dikali dalam kurung 3 unit dikali 7 juta sama dengan 10% dikali 21 juta sama dengan 2 juta 100 bisa dikreditkan. Pembelian karangan bunga 10% dikali 1 juta sama dengan 100.000 tidak dapat dikreditkan. PPN masa November, pajak keluaran dikurangi pajak masukan 3 juta dikurangi 2 juta 100 sama dengan 900. Kami di sini masih menggunakan tarif 10% karena ini pada bulan November 2020. PPN yang harus disetorkan oleh PT Impian Semesta masa November 2020 adalah 900.000 dalam kurung bayar. PT Impian Semesta harus melakukan penyetoran dan pelaporan SPT masa PPN paling lambat tanggal 31 Desember 2020. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan pada teman saya sebagai moderator. Baik, terima kasih Saudara Fazron sudah melanjutkan PMK terkait UU HPP dan PPN. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.